Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Kok boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Saudara. Tuhan sungguh baik bagi setiap kita. Saya percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan menjamah memulihkan kita dimanapun kita berada pada hari ini. Boleh bersama-sama Saudara untuk bangkit berdiri Bapak Saudara. Dan mari kita satukan hati kita. Kita akan tundukkan kepala, kita akan memulai ibadah PPW Night kita pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan kami boleh ada datang bersama-sama kepada Tuhan yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Kami sadar Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan kami datang bersama-sama. Kerinduan kami, satu hati kami datang memuji menyembah-Mu karena kami mengasihi Tuhan. Mari setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, boleh bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali yang terbaik buat Tuhan Yesus. Serukan yeay, haleluya. Mari sama-sama dimanapun Anda berada saat ini saudara, kita bertepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami datang memuji-Mu Tuhan Yesus. Bersama kita akui segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Boleh lambaikan kedua tangan bersama-sama aku saudara. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Serukan haleluya. Mari bersama nyatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Bersama aku kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari lebih lagi saudara dimanapun Anda berada akui soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan sama-sama haleluya, 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 haleluya. Dahsyat, Raja segala raja. Dia Allah
Immanuel. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan setiap kita, saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ayo saudara, lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Ini iman kami Tuhan. Bersama-sama akui saudara. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami yakin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Siapa namanya saudara? Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah denganmu Tuhan. Kami kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, saudara. Sampai kemuliaan selamanya. Boleh sama-sama kita tepuk tandas kepala sama-sama, saudara. Dengan iman bersama akui. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami yakin dan percaya. Sepenuh jiwaku ku yakin. Kau tuntun langkah hidup kami, Allah Immanuel. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan, kalau sumber segala-galanya dalam hidup kami, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, keselamatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Yang percaya setuju saudara bersama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh sambil angkat kedua tangan bersama-sama katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Engkau yang berkuasa, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah dimanapun kami berada. Dengan-Mu Tuhan, mari berjalan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari sampai kemuliaan. Dari kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Oh, 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 oh. Kau dahsyat Tuhan Yesus, Raja yang berdaulat atas hidup kami. Serukan haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Raja kita, saudara. Yeah, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Sungguh sukacita yang besar kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, kami sungguh bersukacita buat kehadiran-Mu yang menjamah setiap kami, yang memberkati setiap kami dimanapun kami berada hari ini. Tuhan, kami tahu Tuhan di saat kami datang menyembah-Mu,
surga terbuka. Saat kami datang bersatu hati, memuji membesarkan nama-Mu, sesuatu yang besar pasti terjadi. Ini keyakinan iman kami Tuhan. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Kami datang menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari datang menyembah Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami datang bersama-sama menyembah-Mu Tuhan pada saat ini, karena kami sungguh-sungguh mengalami kasih-Mu. Kami mengalami kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap hati kami terbuka di hadapan-Mu. Oh, ya Allah, bashandaralabo. Sandiara nama sandiara nabo, biara labas sandiara nama takara namaste. Haleluya, haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan, kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus sambil angkat kedua tangan bersama aku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan, oh ku angkat, ku angkat. Kami
mengangkat hati kami kepadamu Tuhan. Kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ini yang kami yakini Tuhan Yesus. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kehadiran-Mu Tuhan Yesus kami rasakan. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami buka hati kami, kami bawa hidup kami, penyembahan kami kepadamu. Sebab Kaulah alasan untuk kami hidup. Kaulah alasan untuk kami kuat. Oh, kami datang, kami bawa syukur kami kepadamu, Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagimu, bagimu Tuhan. Oh, ya Rama Shandara Karamo, ya Rama Sandiara Nama Karamaso. Mari dimanapun Anda berada saat ini saudara, mari sembah Tuhan. Biar setiap rumah-rumah dipenuhi pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Kau baik, Kau setia, oh Kau besar Tuhan. Ya rala karaba shandara kata karalamo, ya rala sandiara namaso, ya rambo, ya rala la 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 basandara karabo, shikiara la basandara la 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 karalamo, ya rala bakasandara la batakara la basandiara la mo, ya rala karaba sandara mose. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan Yesus. Pokok pujian kami, pusat penyembahan kami. Sikiara labara labatakara labakara basantara labo, iya labo, iya labo rakata karamaso, iya ranama sandi. Haleluya, ya rala bakasandara labatakara labo, ya ranamase. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Kau layak terima segala yang terbaik, Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan bagi setiap kami. Cakrawala dan langit menceritakan kedahsyatan dan keajaiban-Mu, Tuhan. Kami tahu segala yang baik dan anugerah yang besar itu datangnya daripada-Mu, Tuhan. Mari saudara dimanapun Anda berada saat ini, mari angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, terus sembah Dia. Oh Rabasana Karanamasa, oh Rabasandiara Namase. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Engkau. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari segala yang ada. Ini setiap hati yang mengasihi-Mu, setiap hati yang datang dengan kerendahan hati kami untuk menyembah, memuji, membesarkan-Mu Tuhan. Tiada banding-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Kau Allah El Shaddai, Kau Allah Immanuel. Segala yang baik kami mau beri kepada-Mu Tuhan. Oh Rabasandiara Nakaralamo, Hinara Basandiara Katakaralamo, Sakaralama Sandiara Batakarabase, Hiara Kakarabaka Sandaralamo, Hiara Bakasamborororororakamoso, Hiera Nakama Sandiara Namo, Hiara Nakamose, Hiera Nakaramo Sandara Marse, Hiara Lalamo, Hiara Lalamo, Sandara Labakabakaso, Hiara Kapase, Hiara Lal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 a. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ada kemenangan yang besar, ada sukacita yang Kau nyatakan, yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan, yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Oh, biar alabaka sandara laba se. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sigara laba yes Lord, yeah. Ini iman kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari setiap kita yang percaya boleh angkat kedua tangan bersama-sama aku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan. Katakan di hidupku, di hidupku, di hidup. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan ku percaya. Oh, ku percaya Kau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, oh kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, pulihkan setiap kami. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sekali lagi dengan iman percaya bersama-sama aku di hadapan Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, oh, pulihkan hidupku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kehadiran-Mu sungguh memberkati setiap kami. Kami buka hati kami pada kesempatan hari ini, untuk kami boleh bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu Tuhan Yesus. Lidah bibir hamba-Mu Bapa, urapi. Biar setiap apapun yang diperkatakan hamba-Mu
itu boleh berdasarkan daripada-Mu sehingga boleh memberkati setiap kami. Berikan kepada setiap kami roh hikmat, wahyuan pengertian untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di malam doa pujian penyembahan hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan kasih kalau kami masih boleh memuji menyembah Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau dengarkan isi hati-Mu, bicara buat setiap kami, biar kami boleh belajar apa yang benar menurut firman-Mu, dan kami boleh diubahkan dengan itu Tuhan. Bicara buat setiap kami, buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami untuk dengar isi hati-Mu, dan kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biar segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan ngobrol soal satu cerita yang terkait dengan Raja Daud. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah cukup familiar dengan Raja Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu ya bahwa Raja Daud itu selalu diingat sebagai seorang yang sangat mengasihi Tuhan, seorang yang bahkan dikatakan mengejar hati Tuhan, sangat menjadi sosok yang inspiratif buat kita. Tapi Bapak Ibu Saudara mungkin juga tahu persis bahwa dalam perjalanan hidupnya banyak sekali peristiwa yang tidak enak yang dialami oleh Raja Daud. Nah, saya mau angkat satu bagian potongan kisah kehidupannya Raja Daud. Salah satu kejadian ketika Raja Daud dikudeta oleh anaknya sendiri yang namanya Absalom. Dan dari peristiwa ini saya rindu kita semua boleh belajar mengenai hati yang rela terus dimurnikan. Oke Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita lihat di kitab 2 Samuel pasal ke-15, kita bisa melihat ada mulai cerita bahwa Daud itu sudah mau dikudeta sama anaknya sendiri yang namanya Absalom gitu ya. Jadi dikatakan bahwa Absalom itu membuat persepakatan gelap, dikatakan seperti itu, karena Absalom ini punya tujuan mau mengkudeta, mau mengambil alih kepemimpinan Daud pada saat itu gitu ya. Dan diceritakan bahwa sampai akhirnya Daud pun harus kabur dari Yerusalem karena sudah banyak sekali rakyat yang berpihak kepada Absalom. Nah, ini memang banyak faktor Bapak Ibu Saudara. Mungkin salah satunya juga banyak rakyat yang sudah tahu kesalahan yang dilakukan oleh Daud ketika dia merebut istri Uria. Dia sudah pernah lakukan hal-hal yang membuat rakyat mungkin kehilangan kepercayaan. Jadi salah satu faktornya juga itu, dan akhirnya juga ada kudeta dari Absalom, akhirnya rakyat berpihaklah pada Absalom gitu. Nah, ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Jadi saya mau cerita sedikit bahwa sebenarnya Raja Daud itu punya yang namanya penasihat raja gitu ya. Saya bilang namanya ada dua yang disebut dalam Alkitab. Yang pertama namanya Ahitofel, yang kedua namanya Husai. Nah, kita belajar sedikit belajar sejarah gitu ya. Jadi Husai ini dibilang sebagai sahabatnya Daud. Husai ini adalah sahabatnya Daud. Nah, Ahitofel itu adalah salah satu penasihat yang lain gitu ya, juga dekat dengan Daud gitu ya. Nah, di dalam 2 Samuel 15 ayat 31 itu dikatakan bahwa ternyata Ahitofel ini memihak nih ke Absalom. Jadi diajak bergabung sama Absalom, bersekutu dengan Absalom dalam rangka mereka mau mengkudeta gitu ya. Jadi dari dua penasihatnya Daud nih, Ahitofel nih dibawa sama Absalom gitu ya, diajak membelot, jadi memihak kepada Absalom. Sementara Husai ikut sama Daud gitu kan. Nah, Ahitofel ini sebenarnya seorang penasihat yang punya reputasi. Kenapa? Karena di 2 Samuel 15 ayat 31 tercatat seperti ini. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Nah, kenapa Daud ngomong seperti ini? Karena berdasarkan pengalaman Daud, Ahitofel ini kalau memberikan nasihat sangat jitu gitu ya, sangat bagus dalam memberikan saran-saran dan nasihat. Jadi ketika dia dengar Ahitofel berpihak sama Absalom gitu kan, wah ya Tuhan tolong gagalkanlah apa yang dinasihatkan sama Ahitofel, karena ya saking bagusnya gitu ya nasihatnya si Ahitofel. Jadi kita tahu Ahitofel ini adalah seorang penasihat raja yang mumpuni gitu ya, seorang penasihat yang didengarkan oleh raja, oleh Daud sendiri pun dikagumi gitu ya nasihat-nasihatnya. Itulah Ahitofel, dan
posisi saat itu Raja Daud ditinggalkan nih oleh si penasihat yang hebat ini, yang namanya Ahitofel ini, karena Ahitofel memihak pada Absalom. Saya lanjut sedikit gitu ya. Nah, lalu singkat cerita ada Husai kan tadi ya, kan ada 2 penasihatnya. Nah, penasihat yang Husai ini tetap ikut sama Daud, gitu ya, dia tetap ikut sama Daud. Nah, tapi Daud bilang, Husai, kamu jangan ikut aku deh. Kamu mendingan susulin Absalom aja, kamu ke sana, biar kamu bantu aku menggagalkan nasihat-nasihatnya Ahitofel. Jadi biar kalau Ahitofel kasih nasihat nih ke Absalom, ada satu penasihat lagi nih, si Husai, yang bisa kasih saran lain gitu kan. Yang supaya apa? Supaya Absalom tidak mengambil keputusan yang benar sesuai dengan nasihatnya Ahitofel. Tidak melakukan strategi-strategi yang jitu itu berdasarkan nasihatnya Ahitofel, dialihkan oleh Husai. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi udah mulai kebayang ya. Akhirnya datanglah si Husai ini menghampiri Absalom. Singkat cerita, jadi Husai ini sebenarnya tidak berkhianat, tapi memang Daud yang minta, kamu tolong dong bantuin saya, kamu deketin Absalom deh, biar saran-sarannya Ahitofel tuh ada saingannya gitu ya. Ada pertimbangan lain lah, sehingga Absalom gak ngambil sarannya dari Ahitofel. Nah, singkat cerita, ketemulah kita di satu cerita bahwa Absalom nih lagi minta saran dari Ahitofel dan dari Husai. Bagaimana caranya kita mau mengalahkan Daud? Nah, kita sampai di titik cerita itu gitu ya. Itu adalah di 2 Samuel 16. Tadi kan kita di 2 Samuel 15 ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut sebentar. Nah, di 2 Samuel 16 ini ditanyalah gitu kan, apa ya yang harus kita lakuin untuk ngalahin Daud? Nah, singkat kata, Ahitofel kasih saran nih. Oh iya, Absalom, sebaiknya kita begini. Sebenarnya saran yang bagus sekali gitu. Dicatat di Alkitab, sarannya Ahitofel ini bagus sekali. Karena memang sepertinya itulah yang harus dilakukan untuk membuat Daud kalah gitu kan. Tapi di situ ada Husai. Nah, Husai kasih saran lain buat Absalom. Husai bilang, wah Absalom, kali ini sarannya Ahitofel nih kurang bagus loh kayaknya. Kayaknya kita harusnya gini deh. Jadi Husai melakukan fungsi yang tadi Daud minta gitu ya. Jadi Husai mensabotase gitu kan, atau memberikan saran lain supaya Absalom tidak mengikuti sarannya Ahitofel. Nah, singkat cerita di sini ada campur tangan Tuhan. Dimana yang tadinya sarannya Ahitofel sebenarnya lebih jitu nih, lebih tepat nih kalau mau ngalahin Daud, tapi akhirnya Absalom ngikutin sarannya Husai. Nah, jika ini kalian Bapak Ibu Saudara bisa lihat di 2 Samuel 17 ayat 14. Oke, jadi kata-katanya seperti ini. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai, orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Jadi memang ada campur tangan Tuhan sehingga sarannya Ahitofel yang lebih baik itu sebenarnya akhirnya nggak kepake sarannya gitu ya. Yang dipakai sarannya Husai, saran yang lain gitu. Nah, singkat cerita berjalanlah seperti itu gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu tahu lanjutan ceritanya, Absalom mengikuti sarannya Husai dan Absalomnya tewas dalam penyerbuan itu gitu. Jadi mereka beramai-ramai berusaha menyerang Daud, tapi akhirnya Absalomnya tewas dalam gerakan itu gitu ya, yang didasari oleh nasihatnya Husai. Nah, itu cerita singkatnya seperti itu. Nah, saya waktu baca bagian ini gitu kan. Saya tahu cerita ini, saya ngerti cerita ini. Nah, menariknya agak jauh nih dari cerita itu. Dari ketika kita udah memutuskan saran Husai yang akan kita pakai, kan ada cerita lanjutannya nih di bawahnya. Daud denger nih akhirnya saran Husai yang dipakai, jadi dia bisa menentukan pasukan Daud harus ngapain dan lain sebagainya gimana gitu ya. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, saya melihat di bagian bawahnya di 2 Samuel 17 ayat 23. Jadi sudah di bawahnya nih. Jadi di atas nih udah ngomong strategi perang, diambil strateginya Husai, Daud merespon nih strategi tersebut, dia membuat strategi lain gitu ya. Lalu di bagian 2 Samuel 17 ayat 23, tiba-tiba nyelip nih satu ayat menceritakan sedikit soal Ahitofel. Dan saya pas baca kayak, kok gini ya akhirnya gitu. Katanya gini, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Jadi saya agak kaget gitu kan. Ahitofel yang tadi di awal nasihatnya sampai Daud, bikin Daud khawatir gitu ya.
yang ya berarti orang yang punya reputasi, orang yang dipercaya. Kenapa? Karena satu kejadian ini nasihatnya Husai yang diambil sama Absalom, dan itu bukan karena nasihatnya Ahitofel jelek ya, tapi memang ada campur tangan Tuhan mengizinkan saat itu bukannya sarannya Ahitofel yang diambil, tapi sarannya Husai. Ada campur tangan Tuhan di situ. Tapi artinya sebegitunya kah Ahitofel sampai sesyok itu kah sampai dia bunuh diri gitu, hanya karena sarannya udah nggak didengar sama Absalom. Padahal sekali lagi di situ Tuhan izinkan terjadi. Kita bisa baca ayatnya gitu ya. Mungkin posisi di situ Ahitofel tidak mengerti bahwa ada intervensi Tuhan di sana. Tapi saya rasa kenapa dia sampai bunuh diri, sayang sekali gitu ya. Dia juga punya potensi, dia juga punya talenta, dia juga punya keahlian. Kenapa dia putus asa? Karena ini gitu. Bapak Ibu, saya mau ceritakan sedikit tambahan soal Ahitofel gitu kan. Jadi Ahitofel ini bahkan dicatat dalam Alkitab itu sebagai orang yang kalau kasih nasihat itu dikatakan seperti nasihat Tuhan itu sendiri gitu ya. Jadi kata-katanya di 2 Samuel 16 ayat 23, saya bacakan 2 Samuel 16 ayat 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi ini dibilang Ahitofel ini adalah orang yang nasihat-nasihatnya ini dianggap sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Jadi itu dianggap orang yang punya kepekaan, orang yang bagus secara rohani gitu ya. Maksudnya bukan cuma hikmat manusia yang dia punya, tapi dianggap saran dan nasihat yang dimiliki oleh Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Itulah yang bikin saya bingung gitu. Ini orang bagus gitu ya. Ini orang bagus, orang dekat sama Tuhan lah istilahnya, dianggap orang-orang di sekitarnya. Ya karena dia kalau kasih nasihat gitu ya, sesuai dan ya tepat, nasihatnya sangat bagus. Dianggap sama dengan yang dimintakan sendiri, petunjuk yang langsung datang dari Tuhan gitu kan. Ya pasti dianggap orang, oh Ahitofel ini pintar, Ahitofel ini rohani, mungkin dianggapnya seperti itu. Orang yang bisa diandalkan, orang yang hebat. Kenapa dia begini gitu ya? Kenapa dia bunuh diri akhirnya? Bahkan mungkin pertanyaannya mundur lagi, kenapa dia membelot? Kenapa dia yang tadinya penasihatnya Daud, kenapa dia membelot memihak pada Absalom? Nah, saya coba cari tahu lebih dalam siapa sih Ahitofel. Berapa kali dia di-mention? Apakah dia disebutkan cuma di cerita ini saja, di potongan ini saja, atau sebenarnya dia sempat di-mention di bagian lain gitu kan? Nah, ternyata agak sedikit menarik gitu ya. Saya begitu cari tahu soal Ahitofel. Jadi nama Ahitofel tuh disebut beberapa kali, yang mungkin saya juga sebenarnya luput. Kalau saya nggak coba susun bahan ini, saya juga nggak ngeh bahwa Ahitofel tuh di-mention di bagian lain. Karena ini di-mention di bagian keturunan-keturunan. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca firman suka nge-skip gitu ya, suka melewatkan bagian keturunan-keturunan. Nah ternyata banyak hal menarik di bagian keturunan-keturunan gitu ya, karena mereveal something gitu dari keturunan-keturunan yang mungkin kayak kita anggap, apa sih ini anaknya siapa, buat apa gue tahu ini. Dan ternyata kalau kita coba dalami, coba pelajari, ternyata ada hal menarik gitu. Jadi saya baru tahu nama Ahitofel itu di-mention di 2 Samuel 23 ayat 24b. Dibilang gini, Eliam anak Ahitofel orang Gilo gitu. Ini adalah bagian dari bagian ini adalah bagian lagi menjabarkan 37 pahlawan Daud. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tahu, pasukan Daud itu ada 37 nama yang dikatakan pasukan elitnya Daud. Selain dari Triwira, kan ada Triwira ya. Nah, itu ada 37 nama lagi sebagai pasukan elitnya Daud gitu ya. Dan ada salah satunya ada Uria juga di situ. Uria orang Het itu. Urianya mantan suaminya Betsheba. Itu ada di dalam bagian ini juga. Dan salah satu nama yang ada di bagian ini juga, di antara 37 nama itu ada namanya Eliam. Eliam anak Ahitofel. Oh, jadi saya tahu nih, Ahitofel ternyata punya anak. Anaknya itu adalah bagian dari pasukan elitnya Daud. Loh, saya malah makin bingung. Makin deket dong harusnya sama Daud. Kan anaknya ini akrab sama Daud gitu ya. Anaknya Ahitofel akrab, si Eliam akrab sama Daud ya, karena dia bagian dari 37 pasukan pahlawannya Daud gitu kan, pasukan kepercayaannya Daud. Kenapa Ahitofel memberontak? Kenapa dia membelot gitu ya, berpihak pada Absalom? Nah, karena ternyata ada hal yang lebih menarik lagi. Saya coba cari lagi, ternyata
Eliam itu namanya juga disebutkan di bagian lain dari firman ini, yaitu di 2 Samuel 11 ayat 3. Mungkin Bapak Ibu juga gak ada yang sadar, puji Tuhan kalau ada yang sadar, saya agak shock waktu sadar, oh ini menarik sekali gitu. 2 Samuel 11 ayat 3, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ternyata Elia itu papanya Batsheba. Jadi ternyata Ahitofel itu adalah kakeknya Batsheba gitu ya. Wow, saya mikir, oke, sekarang saya mulai mengerti kenapa Absalom mengajak Ahitofel berpihak kepada dia gitu ya. Karena Ahitofel mungkin punya dendam pribadi sama Daud, dimana dia lihat cucunya nih awalnya punya keluarga, cucunya kan Batsheba punya keluarga bersama dengan Uria, keluarga baik-baik saja, Uria juga orang hebat, orang baik gitu kan. Tiba-tiba begitu berantakan. Dan kalau Bapak Ibu inget kan, Nabi Nathan menegur Daud itu kan di istana ya posisinya. Jadi mungkin aja orang-orang juga udah tahu, semua udah tahu lah tentang kesalahan yang dilakukan oleh Daud, di mana Uria itu mati memang karena muslihatnya Daud gitu ya. Jadi mungkin sekali Ahitofel itu menyimpan dendam sama Daud gitu. Dan itulah mungkin salah satu penyebab utama kenapa dia mau berpihak pada Absalom gitu. Dan mungkin juga ketika akhirnya sarannya tidak diambil oleh Absalom dan dia tahu sarannya itu benar, dia merasa wah ini udah pasti kalah nih, pasti pihak Absalom kalah nih. Mungkin dia putus asa, jadi dia bunuh diri. Mungkin salah satunya itu. Atau mungkin yang simply dia ngerasa dia nggak dihargain lagi, dia udah nggak diakuin lagi karena Absalom menggunakan saran dari Husai. Dua faktor itu saya tidak tahu yang mana ya, tapi salah satunya mungkin itu gitu kan. Jadi karena Ahitofel merasa wah ini udah pasti kalah deh, karena saran saya yang baik ini tidak diikutin sama Absalom. Pasti Daud menang kalau seperti ini jalan ceritanya. Ya udah saya bunuh diri. Wah, saya waktu denger saya waktu baca gitu kan kayak sayang sekali ya gitu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kadang kita tidak sadar, kita mungkin jangan-jangan seperti Ahitofel gitu. Kita mungkin memelihara hidup yang terlihat rohani dengan kita aktif berjemaat, mungkin kita aktif berkomunitas, kita aktif mungkin dalam pelayanan, puji Tuhan gitu kan. Kita terlihat intim dengan Tuhan seperti sebagaimana Ahitofel tadi gitu ya. Dianggap bisa mengerti isi hati Tuhan dan menyampaikan dalam bentuk nasihat. Dianggap bijaksana, dianggap bisa diandalkan, dianggap wah, bahkan ditakutin sama Raja Daud gitu ya. Jangan-jangan kita punya spirit seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya khawatirkan, karena sayang sekali orang seperti Ahitofel akhirnya finishnya tidak finish well ya. Akhirnya matinya bunuh diri gitu. Dan ada beberapa penafsir Alkitab yang bilang Ahitofel ini seperti prototype atau foreshadowing atau menceritakan tentang Judas di masa depan gitu, istilahnya seperti itu. Karena kita tahu Yudas Iskariot juga matinya menggantung diri gitu. Jadi katanya ini foreshadowing apa yang terjadi di masa depan gitu. Karena menariknya Daud itu menciptakan Mazmur, ini sekedar intermezzo gitu ya. Daud itu menciptakan Mazmur di Mazmur 41 gitu kan. Menciptakan Mazmur terkait dengan ada seorang yang tadinya berpihak pada dia lalu mengangkat tumitnya berbalik dari Daud. Maksudnya mengkhianati Daud gitu kan. Dan dibilang kayaknya ini ngomongin Ahitofel deh Mazmur ini. Dan menariknya Tuhan Yesus itu mention ayat ini ketika di Last Supper, di perjamuan terakhir gitu ya. Ada ketika Yudas belum betray, belum mengkhianati Yesus. Ketika itu Yesus sempat mention ayat ini gitu, ayat Mazmur ini. Jadi mungkin itu foreshadowing. Tapi anyway, bagaimanapun itu kejadiannya, saya ngelihatnya sayang sekali gitu. Meskipun itu foreshadowing Judas dan whatsoever, tapi sebenarnya Ahitofel punya kesempatan untuk bertobat. Sebenarnya Ahitofel punya kesempatan untuk dipakai lagi, lebih lagi. Pasti, karena ketika nantinya Daud kembali, ketika Ahitofel mungkin akhirnya menyerah, tidak lagi melancarkan dendamnya, tidak lagi memancarkan kebencian, ya mungkin dia bisa punya cerita yang berbeda gitu kan. Mungkin jangan-jangan selama ini kita menyimpan sesuatu Bapak Ibu Saudara, kita nggak mau mengampuni. Ini hal klasik sekali gitu ya. Yang mengakhiri perjalanannya si Ahitofel itu apa? Sesimpel karena dia nggak mau mengampuni. Dia menyimpan dendam dan dia melihat ada kesempatan saya balas dendam. Saya mau balaskan dendam saya. Saya diajak berpihak sama Absalom, oke saya akan berpihak pada Absalom, saya akan hancurkan hidup Daud. Ada dendam di hatinya.
Padahal dia terlihat seperti orang yang intim dengan Tuhan. Dia terlihat seperti orang yang sudah terlibat dalam pelayanan. Dia seperti orang yang bisa diandalkan. Dia seperti orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang benar. Jangan sampai kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita ada dalam posisi kita punya spiritnya Ahitofel gitu. Kita punya spirit, kita tetap nih lakuin semua dengan luar biasa excellent gitu ya. Talenta-talenta kita, potensi-potensi kita di setiap tempat yang Tuhan percayakan, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan berkeluarga, kita melakukan yang terbaik sampai kita diakui di mana-mana dan lain sebagainya. Tapi hati kita ada yang salah dengan itu. Kita masih menyimpan luka, kita masih menyimpan, kita tidak mau mengampuni, kita masih menyimpan, kita mau membenci, kita masih mau menyimpan, kita mau dendam, kita tidak mau lepaskan itu akan sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kita saksikan dalam kisah hidupnya Ahitofel, berakhir dengan sadis, berakhir dengan salah, berakhir dengan bunuh diri. Karena dia menyimpan itu, karena ada bibit kekecewaan, ada luka yang tidak dia serahkan sama Tuhan. Dia punya pilihan untuk membiarkan Tuhan yang membelanya, untuk membiarkan Tuhan yang membela. Akhirnya nanti Daud akan seperti apa, memberikan itu, hak itu diberikan kepada Tuhan. Dia tidak membalaskan dendam. Dia punya pilihan seperti itu. Tapi dia membiarkan ada luka, ada kekecewaan, ada kebencian yang mengambil alih dan membuat dia mengambil keputusan demi keputusan yang salah. Dan sayang sekali, akhirnya Ahitofel tidak pernah bisa melihat bahwa ternyata cicitnya menjadi raja, Salomo menjadi raja. Keturunan dari cucunya, keturunan dari Batsheba, itulah yang Daud pilih untuk menjadi raja, Salomo. Ahitofel sudah mati, dia tidak tahu Salomo jadi raja, cicitnya jadi raja. Akhirnya mungkin akan berbeda kalau dia tidak memutuskan untuk lakukan itu semua yang tadi di awal. Ada keputusasaan, ada perasaan pengen diakui, yang tadi saya bilang. Mungkin juga dia bunuh diri karena dia merasa tidak diakui, tidak dihargai, sarannya tidak lagi didengarkan. Mungkin dia merasa ada yang menggantikan saya. Apakah selama ini semua yang kita lakukan karena kita mencari pengakuan? Kita mencari orang-orang yang bisa mengakui kebaikan kita, bisa mengakui keahlian kita. Kita mencari orang-orang yang bisa memuji kita atas perbuatan kita, melihat kerja keras kita. Saya melihat, mungkin khususnya untuk anak-anak muda, saya melihat banyak anak-anak muda yang terjebak pada situasi di mana kalau tidak ada yang mengapresiasi, kalau tidak ada yang menyadari jerih lelahnya. Banyak dari antara kita, anak-anak muda yang seringkali mudah mundur, mudah berhenti dalam melakukan pekerjaan baik, sesimpel karena tidak diakui. Mungkin orang-orang yang lebih dewasa pun banyak yang terjebak pada pola pikir seperti ini. Jadi saya rindu Bapak Ibu, dengan kita mengerti cerita dari Ahitofel, kita tahu bahwa tidak ada gunanya kalau kita lakukan semua kebaikan, dilihat orang hebat, dilihat orang rohani. Kalau kita sebenarnya lakukan itu untuk cari pengakuan, kita terlihat sangat kuat, tapi kita sangat rapuh di dalam. Kita terlihat sangat hebat, tapi kita sangat kosong di dalam. Karena kita lakukan itu untuk cari pengakuan, kita untuk cari penghargaan, kita tidak punya akar yang benar. Kita tidak punya dasar yang benar dalam melayani, kita tidak punya dasar yang benar dalam hidup kekristenan kita. Kita akan berakhir salah. Jangan sampai kita dalam titik dimana kita tidak rela dimurnikan cuma karena kita sudah merasa cukup baik. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Saya sadari perjalanan kekristenan from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan, kemuliaan yang semakin besar. Tapi bukan berarti dalam proses itu tidak lagi dimurnikan. Kita terus akan dimurnikan. Tapi seringkali kita merasa kita sudah cukup, kita sudah tidak mau diproses. Kita tidak mau diminta mengampuni, kita tidak mau diminta ayo mengasihi, kita tidak mau diminta ayo belajar rendah hati. Karena kita merasa kita udah cukup, kita sudah cukup baik, kita sudah cukup punya reputasi. Saya cukup dengan posisi saya sekarang, dengan kepercayaan yang diberikan pada saya sekarang, dengan sejauh apa Tuhan bawa saya sekarang, saya cukup, saya tidak mau lebih lagi. Aduh, itu tinggal tunggu waktu Bapak Ibu Saudara, itu tinggal tunggu waktu kita akhirnya nyerah dari Tuhan. Kita akhirnya berhenti, kita tidak finish well, kita mati secara rohani. Bagaimana kalau kita sudah melihat cerita dari Ahitofel hari ini? Bagaimana kalau kita sudah melihat bagaimana ternyata orang yang sudah dilihat cinta Tuhan pun masih bisa diproses Tuhan ya? Betul. Orang yang terlihat sudah rohani sekalipun masih diproses Tuhan ya? Betul. Orang yang dilihat sudah dewasa sekalipun masih diproses Tuhan ya? Betul. Dan bersukacitalah akan hal itu. Karena perjalanan kekristenan kita memang soal pemurnian. Kita harus punya hati yang rela dimurnikan. Meskipun kita ngerasa orang-orang sudah ngelihat kita hebat,
Kita harus berhenti berpikir soal itu. Kita harus berhenti berpikir soal pengakuan dan penghargaan dan penerimaan. Kita harus berhenti berpikir soal itu dan kembali memusatkan fokus kita pada Yesus. Kita kerjakan semua ini untuk Tuhan. Semua pujian ini hanya untuk Tuhan. Semua jerih lelah kita pun kita tidak perlu perhitungkan lagi. Itu semua Tuhan lihat. Kita gak perlu hitung-hitungan sama Tuhan. Dan saya rindu sekali Bapak Ibu Saudara. Sayang sekali akhirnya Ahitofel itu tidak mengakhiri dengan baik. Tapi saya rindu kita semua di tempat ini boleh belajar mengakhirinya dengan baik. Minimal kita bisa introspeksi diri, melihat, oh iya ya, saya ini punya reputasi baik ya di pekerjaan saya. Tapi apakah saya lakukan itu untuk mengejar penerimaan, mengejar pengakuan, mengejar penghargaan? Oh iya ya, saya punya reputasi baik ya di lingkungan masyarakat di sekitar saya. Tapi apakah saya masih menyimpan dendam? Saya masih menyimpan hal-hal buruk yang saya coba kompensasikan dengan hal-hal baik. Tahu ya Bapak Ibu, kita kadang mencoba mengkompensasikan hal-hal buruk yang masih ada di diri kita dengan melakukan hal baik. Tapi it doesn't work that way. Itu tidak bisa seperti itu. Contoh, kita merasa, gue gak mau mengampuni, saya tidak mau mengampuni karena saya rasa dia tidak layak terima pengampunan. Tapi saya ngerti firman Tuhan, saya mau lakuin kebenaran, saya akan berikan persembahan lebih banyak. Tidak bisa seperti itu. It doesn't work that way. Persembahan kita lebih banyak itu tidak mengkompensasi dosa yang satu itu gitu ya. Pelayanan kita, pemberian kita, kebaikan kita itu tidak mengkompensasi dosa. Itu different things. Masalah pengampunan, masalah mengasihi, masalah ketulusan, itu masalah yang akan terus Tuhan bawa kita explore lebih lagi dalam hati kita. Seberapa jauh kita masih rela dimurnikan. Kita merasa cukup dengan ini semua. Kita tidak mau lagi diproses Tuhan. Kita tidak mau lagi ditegur. Kita tidak mau lagi membongkar. Mungkin kadang kita capek dibongkar. Aduh, apalagi yang salah dengan saya memang. Emang saya salah apa? Karakter saya memang seperti ini. Pikiran saya memang seperti ini. Memang gak boleh seperti ini. Kita mau serupa dengan Kristus atau tidak? Kadang kita capek untuk menyadari, aduh saya masih banyak sekali ya salahnya. Dan ya betul, kita masih seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tapi semangat, jangan berhenti. Jangan berhenti, kita sama-sama di proses Tuhan. Ayo kita semangat, jangan berhenti. Jangan lalu mundur. Jangan merasa cukup dengan apa yang udah Tuhan kerjain. Gue cukup lah, Tuhan udah ubah gue banyak kok. Tuhan masih mau ubah kita lebih lagi. Karena goal kita adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Itu tidak akan ada ujungnya sampai kita terima pemuliaan. Sanctification. Hidup ini soal sanctification, soal pengudusan, soal pemurnian. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi seperti Ahitofel yang sudah dilihat orang luar biasa hebat, sudah dilihat orang bisa diandalkan, bisa dipercaya, punya jabatan, punya reputasi, dianggap intim bahkan dengan Tuhan. Tapi mengakhiri dengan bunuh diri. Kenapa? Kelihatan hebat di luar tapi dalamnya rapuh. Dalamnya luka, dalamnya pahit, kecewa, menyimpan dendam dan amarah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rindu hari ini ketika kita belajar apa yang terjadi pada hidup Ahitofel. Itu bukan sesuatu yang mudah. Dan itu bukan sesuatu yang terbaik ya menurut saya. Seharusnya Ahitofel bisa mengambil pilihan-pilihan yang lebih tepat sesuai dengan yang benar. Tapi itu Ahitofel sudah berlalu. Hari ini masanya kita Bapak Ibu Saudara, masanya saya, masanya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada di dalam posisi Ahitofel, kita merasa cukup baik sampai di titik kita tidak mau ditegur, kita tidak mau diproses, dan kita jadi fragile di dalam, kita jadi rapuh di dalam. Mari kita nanti berdoa bersama-sama. Izinkanlah Tuhan tetap murnikan hati kita. Kita punya hati yang terus rela dimurnikan. Kita tidak cukup cuma mau dilihat orang, cuma mau dilihat orang rohani, cuma mau dilihat orang hebat, cuma mau dilihat orang kuat, cuma mau dilihat orang keren. Kita bukan kejar itu. Kita bukan kejar pengakuan, kita bukan kejar penghargaan. Kita kejar Yesus, kita kejar Tuhan. Dan itu cukup. Selamanya akan cukup. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh saya ajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar banyak dari hidupnya Ahitofel Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa satu hal yang sangat berbahaya ternyata ketika kami menyimpan kekecewaan, menyimpan luka, menyimpan dendam,
kami tidak mau menyerahkan hak kami kepada Tuhan, dan kami memilih untuk membalas dendam, kami memilih untuk menyimpan luka, menyimpan kebencian itu, tidak mau mengampuni itu. Tuhan, kami baru sadar itu hal yang sangat berbahaya sekali. Kami bisa aja hidup normal, kami bisa aja hidup terlihat oke-oke aja, kami bisa hidup terlihat baik, kami bisa hidup terlihat punya reputasi, punya jabatan, tapi kami kosong di dalam, kami luka di dalam, kami nyimpan kebusukan di dalam. Tuhan, itu yang kami lihat dari hidup Ahitofel. Meskipun dilihat orang, dia pribadi yang bisa mendengar nasihat langsung dari Tuhan, dia pribadi yang dianggap bijaksana, dituakan dan lain sebagainya Tuhan, tapi ternyata dia menyimpan dendam ya Tuhan, soal cucunya Betsheba itu Bapak, dan akhirnya dia malah bunuh diri Tuhan. Sedih sekali Tuhan, padahal dia orang yang berpotensi, orang yang punya talenta, orang bagus Tuhan, sayang sekali ya Bapak Tuhan. Tapi ini masanya kami Tuhan, saat ini Tuhan izinkan itu terjadi di masa lalu, minimal kami bisa belajar hari ini. Kami tidak mau seperti itu Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh tulus berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kami dilihat orang bijaksana, kami dilihat orang bisa diandalkan, saran kami dianggap bagus, membangun, pintar, itu kami mau bangun di atas Tuhan. Sungguh-sungguh dasar kami adalah kami cinta akan Engkau. Tidak ada satu hal pun yang kami klaim itu dari kepintaran kami, itu dari kehebatan kami, dan tidak ada satupun yang kami pakai untuk menutup-nutupi borok-borok yang ada di hidup kami Tuhan, daripada Tuhan. Kami mau terbuka pada di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan hati kami kepada Tuhan. Kami memang ada borok-borok, ada kebencian, ada luka, ada kekecewaan, ada dendam, kami mau kasih sama Tuhan. Malam hari ini kami mau kasih sama Tuhan. Kami gak mau jadi orang-orang yang cuman kelihatan bagus, cuman kelihatan rohani, cuman kelihatan berprestasi, cuman kelihatan bisa diandalkan. Kalau kami kosong, kami gak mau. Kami mau Engkau Tuhan. Kami mau Engkau yang isi hati kami, isi kami penuh Tuhan, isi kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Kami anak-anak yang rela dimurnikan sama Tuhan. Sampai detik kami terakhir ada di bumi ini, kami percaya proses pemurnian dari Tuhan belum akan selesai. Kami mau kejar keselupaan dengan Kristus. Kami gak mau cuman kelihatan bagus, kami mau benar-benar berkenan di hati Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Ambil alih setiap kami, biar kami boleh tulus, kami boleh rela dimurnikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap pencapaian kami tidak curi kemuliaan, kami tidak curi pujian, tapi semua itu hanya karena dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu buat setiap kami, biar hanya berasal dari Tuhan saja yang tinggal tetap untuk setiap anak-anak-Mu. Setiap yang berasal dari pengertian manusia, yang berasal dari hal-hal yang tidak tepat, itu boleh dicabut, dan kami biarkan yang tinggal tetap hanya yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan dalam nama Yesus, dan biar Tuhan sempurnakan pengertian itu untuk setiap kami, dan kami mau lakukan firman Tuhan. Kami bukan cuma jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak kalau kami sudah selesai, tapi kami percaya Engkau belum selesai buat dengan setiap kami. Terus bicara buat setiap kami. Kami rindu dengarkan suara Tuhan lebih lagi setiap saat. Terima kasih. Dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur, dan keagungan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan mari bersama-sama kita persiapkan pemberian atau persembahan kita. Kita bersatu hati, kami berdoa Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, sehingga lewat pengurapan-Mu Tuhan, kami boleh mengerti, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini Tuhan, biar firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, berakar dan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami akan memberi, biar pemberian kami boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi, Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati
Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini yang kami alami Tuhan, Engkau mengenyangkan kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan boleh bersama-sama saya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama doa syafaat. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh beribadah PPW Night hari ini Tuhan. Kami sungguh Tuhan ingin melakukan Tuhan, ingin mengaplikasikan Tuhan firman yang hari ini kami dengar Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati Tuhan yang membagikan firman hari ini Tuhan. Biar sungguh boleh Engkau perbesar ladangnya, Engkau perbesar kapasitas dia Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau urapi keluarganya. Biar sungguh Tuhan apapun yang diperbuat itu berhasil Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat para pemimpin di gereja ini Tuhan. Mulai dari Pak Agus Tuhan, Ko Budi Tuhan. Biar sungguh Tuhan Kau yang lihat Tuhan mereka Tuhan. Kau yang lihat hatinya Tuhan. Kau yang urapi keluarganya, Kau yang berkati keluarganya Tuhan. Biar segala sakit penyakit itu hilang Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat para pemimpin Tuhan, para gembala-gembala kul Tuhan yang ada di gereja GB Tanjung Duren ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan hari-hari ini Tuhan, proses apapun yang mereka alami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan semuanya itu hanya untuk menguji hati kami Tuhan, agar kami semakin layak untuk menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Kau juga berkati Tuhan Pak Samuel Gunawan Tuhan, Kau juga berkati Pak Niko Tuhan. Biar sungguh Tuhan kami punya satu hubungan yang indah Tuhan, bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar sungguh Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa Indonesia ini sebentar lagi akan menuai Tuhan. Amin. Kau akan datang Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu Tuhan akan menguasai Indonesia Tuhan. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami tidak mau mengutuki Indonesia Tuhan, tapi kami ingin mengucapkan berkat Tuhan. Biar sungguh Tuhan shalom buat Indonesia Tuhan. Dan Tuhan juga kami ingin berdoa spesifik juga Tuhan buat generasi Yeremia Tuhan. Biar sungguh Tuhan, boleh Tuhan anak-anak muda dipakai secara dahsyat Tuhan. Tidak hanya anak-anak muda Tuhan, tapi sungguh Tuhan, semua generasi Tuhan itu boleh dipakai secara dahsyat menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Sehingga di masa-masa penuaian ini Tuhan tidak ada yang tertinggal Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh ibadah dengan indah, dengan baik Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami menutup ibadah hari ini, kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, PPW hari ini, kami ingin menerima yang terbaik Tuhan, yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
kita tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya berkat anugerah kasih karunia Allah yang selalu saya percaya, berkat-Mu selalu berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Selalu berlimpah-limpah, selalu cukup, bahkan berlimpah. Berkat yang sama, berkat yang seperti itu tercurah atas kita semua, atas rumah tangga kita, atas kesehatan kita, bahkan atas pekerjaan, bisnis, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini. Semuanya ada dalam berkat perlindungan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.